Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Purwaningsi dengan NIM akhir 039. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Di video ini saya akan mengambil materi dari ekonomi digital. Mungkin tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya sudah jadi bagian dari ekonomi digital. Misalnya, saat belanja online, pesan makanan lewat aplikasi, atau bahkan bayar pakai e-wallet. Jadi, apa sih ekonomi digital itu? Nah, menurut Ramadana, ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet. Artinya, proses jual beli, transaksi, sampai promosi sekarang ini banyak dilakukan secara online. Contohnya seperti marketplace, ojek online, dan juga mobile banking. Kalau dulu kita mau beli apa-apa tuh harus datang langsung ke tokonya, tapi sekarang bisa lewat aplikasi, kita diem aja di rumah, barang nyampe tanpa kita harus keluar rumah. Nah, ekonomi digital ini berkembang karena kemajuan teknologi, terus juga internet yang semakin cepat, smartphone makin canggih, dan juga aplikasi yang semakin banyak. Hal ini tentu saja membuat masyarakat jadi lebih mudah dalam berinteraksi. Bahkan sekarang, banyak orang yang menjadikan internet sebagai sumber penghasilan utama, seperti jadi reseller, content creator, atau bahkan buka bisnis online. Jadi, ekonomi digital itu bukan cuma tren, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ekonomi digital ini juga punya dampak positif. Yang pertama, dari dampak positif ekonomi digital ini mempermudah transaksi. Kita bisa beli apa saja lewat aplikasi dengan cepat. Terus juga bisa bayar pakai e-wallet, lalu membuka peluang usaha baru. Bahkan jika orang tidak punya modal yang cukup besar, orang ini sudah bisa jualan online, lalu meningkatkan efisiensi waktu dan juga biaya, jadi lebih hemat tentunya. Selain itu, ekonomi digital juga membantu UMKM untuk terus berkembang, karena para UMKM ini mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Positif itu tentunya ekonomi digital juga mempunyai dampak negatif ataupun tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Tidak semua orang punya akses internet ataupun tidak semua orang paham dengan teknologi. Lalu juga ada masalah keamanan data, seperti penipuan online ataupun kebocoran informasi pribadi. Di zaman sekarang ini banyak banget penipuan online dengan berbagai macam modus yang penipu itu lakukan. Dan yang terakhir juga ada persaingan yang semakin ketat, karena semua orang bisa berjualan lewat online, maka kita harus lebih kreatif agar bisa bersaing dengan yang lain. Jadi kesimpulannya, ekonomi digital adalah perubahan besar dalam cara kita beraktivitas ekonomi. Teknologi ini membuat semuanya lebih mudah, tapi juga menuntut kita untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami ekonomi digital dengan lebih mudah.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.